Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Kakak Kelly? Iya, sehat-sehat. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada siang hari ini. Di episode kedua kita ini Kakak Kelly. Kita punya podcast. Alhamdulillah bisa meluncing. Dan hari ini kita menghadirkan Kakak Kelly Kambu sebagai narasumber ya. Lengkapnya Julian Kelly Kambu STMT. MSc, sorry maaf. MSc ya. Oke, Kakak Kelly. Sehari-hari beliau adalah menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang lingkungan hidup, viewer ada Sorong Podcast. Kita mengulik-ulik tentang Papua Barat Daya. Papua Barat Daya kan masih sangat seksi, apalagi PJ Gubernur baru saja dilantik dan PJ Sekda, PLT Sekda Papua Barat Daya. Tentang Papua Barat Daya ini banyak yang sekali bisa kita kupas, termasuk informasi tentang akan adanya perpindahan ASN ya, aparat sipil negara ke aparatur sipil negara ke Papua Barat Daya. Bagaimana atau apa sih yang diharapkan oleh Kakak Kelly selaku juru bicara dari tim pemekaran Papua Barat Daya ya Kakak Kelly ya? Tentang itu tentunya menarik untuk kita kupas. Sebagai pertanyaan awal Kakak Kelly yang ingin saya tanyakan, apa sih yang sangat menarik selama Kakak Kelly sebagai juru bicara tim pemekaran Papua Barat Daya? Tentunya ada kesan-kesan selama perjuangan kan tidak singkat ya. Dari tahun berapa ya kita? Dari 2006. Dari 2006 ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Kakak Kelly mungkin sedikit flashback bagaimana tim pemekaran Papua Barat Daya merintis Papua Barat Daya ini sampai bisa terwujud seperti saat ini. Ya, kalau bicara kesan yang kita dapat ya cukup banyak sebenarnya, karena provinsi ini tidak jatuh dari langit. Provinsi ini lahir dari semangat kebersamaan, keinginan dan harapan masyarakat di wilayah Sorong Raya awalnya untuk melihat sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dengan pendekatan penambahan provinsi. Mengapa provinsi? Karena provinsi itu keterwakilan pemerintah pusat di daerah, sehingga akan menambah banyak kebijakan pusat ke daerah melalui provinsi. Terlepas dari itu ada sedikit latar belakang tanah Papua yang luasnya 3,5 kali Pulau Jawa, tapi seperti itu terus selalu masyarakatnya mengeluh, selalu menyalahkan Jakarta. Ini waktunya Jakarta melepaskan semua itu. Yang 3,5 kali Pulau Jawa itu sekarang dibagi menjadi sudah dibagi 6. Tidak tanggung-tanggung satu kali. Ini kami melihat bahwa semua berkat Tuhan dan semangat masyarakat untuk bagaimana melihat ada perubahan ini. Mereka punya semangat yang cukup kuat dan mereka adalah orang-orang petarung, bukan pecundang. Bukan pecundang. Dan bukan juga pencemooh. Masyarakat yang semangat, tapi dari semangat itu, ini cuma sekumpulan masyarakat yang semangat, tapi jauh lebih banyak yang pesimis. Awalnya banyak pesimis yang pesimis. Tapi yang kecil yang optimis ini, mereka tetap terus menyebarkan jiwa optimisnya bahwa pasti. Kalau di bahasa Arab ya sering dibilang menjada wajada. Siapa cari, tetap diperjuangkan terus sampai dapat. Jadi itu sedikit jadi perjuangan terlepas dari cara pandang setiap tim untuk melihat bagaimana provinsi ini harus hadir. Sebenarnya tidak ada perbedaan di tim. Tim itu tetap satu, hanya cara bagaimana untuk menghadirkan provinsi ini dengan berbagai pendekatan. Itu pada intinya di situ. Yang menarik juga bahwa pada saat sambutan Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Dr. Muhammad Nur Saad, beliau katakan bahwa di balik Papua Barat Daya ini semua pejuang. Yang berdoa pun pejuang. Mungkin kita sepakat itu ya Kakak Kelly. Yang saya ingin tanyakan, mungkin ada nggak
yang sangat berkesan gitu selama bolak-balik Sorong Jakarta sebagai jubir, tentunya mengetahui perjalanan bagaimana tim PBD berjuang yang terakhir ini gitu. Iya, memang kalau kita mau bicara ya memang tidak ada yang gratis lah. Tiket pesawat pun harus dibeli. Semua harus, mama-mama, orang-orang masyarakat kecil ini harus menjual kangkung, menjual ikan. Mereka bikin pasar, ada batu yang mereka gali. Ini perjuangan karena sebelum pemerintah keluarnya surat keputusan Bapak Gubernur tahun 2018, itu kan masyarakat berjuang sendiri. Jadi masyarakat tetap semangat, tapi pemerintahnya sendiri tidak semangat. Padahal harus didukung. Harusnya didukung pemerintah. Jadi perjalanan dari 2006 itu sampai di 2018 baru keluar SK Gubernur. Tim percepatan. Jadi Papua Barat Daya. tim percepatan itu juga memainkan peran yang sangat cepat. Jadi masyarakat ini hampir-hampir tidak berdaya juga. Benar. Sudah patah semangat tapi dengan kehadiran SK bangkit kembali, menambah daya, kemudian mempercepat semangat sehingga ya kepala-kepala daerah ini yang pakai Garuda. Masyarakat kan tidak pakai Garuda. Iya, betul. Kepala daerah ini pakai Garuda dan ada yang punya ketua-ketua partai di Jakarta, lobby-lobby inilah. Jadi memang kata orang tidak menutup kemungkinan ada lobby-lobby. Iya, lobby tingkat ke partai, istilahnya elang ketemu dengan elang, pipit ketemu dengan pipit, cendrawasih ketemu dengan cendrawasih. Jadi menarik sekali. Ini pertemuan inilah antara kepala-kepala daerah ini meyakinkan pemerintah pusat bahwa aspirasi yang sudah dijalankan selama belasan tahun ini harus didorong. Tambah emosional juga karena 3 yang di Papua itu tidak ada aspirasi masyarakat. Yang ada itu Papua Barat Daya, tapi yang di sana karena ya ada kepentingan politik, intervensi pemerintah turun langsung. Dan proses ini berjalan dengan ditambah lagi dengan ada ruang di mana revisi Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021. Dengan revisi ini ditambah pasal 76, ditambah lagi ada beberapa pasal di sana sehingga membuka ruang. Sehingga konsep moratorium yang tadi secara nasional itu tidak berlaku bagi provinsi di tanah Papua. Karena di Undang-Undang Otsus pasal 1 poin B itu definisi otonomi khusus. Definisi otonomi khusus itu adalah kewenangan khusus yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di tanah Papua untuk melakukan aktivitas pembangunan pemerintahan dan berdasarkan aspirasi, berdasarkan aspirasi masyarakat. Sehingga itulah yang diangkat kembali di dalam Undang-Undang 29 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi lika-likunya panjang dan karena waktu yang cukup panjang, banyak percekcokan, gesekan, dinamika itu tapi itu tidak mematahkan semangat. Kita solid sebagai satu semua komponen masyarakat. Itu khususnya masyarakat di wilayah Kota Sorong ini juga menjadi beban psikologi sendiri. Untung saja jadi, kalau tidak tim juga disalahkan. Dibilang wah tim tipu-tipu lah, tim makan uang lah, tim hanya bohongi. Padahal kita juga berjuang dengan uang yang kita punya sendiri untuk beli tiket. Jadi betul-betul dalam satu beban. Iya, beban psikologi sendiri cukup besar. Kita berpikir sampai hampir kita ada yang punya jantung mau stop. Otot nadinya juga mau separah itu kan Kakak Kelly. Iya, karena tegangannya itu lumayan. Itu pada saat mana terjadi saat itu? Itu mau di penghujung itu. Apalagi dengan ditetapkan 3 di Papua yang sudah sampai kita belum itu ya. Kita belum, Papua sana sudah deklarasikan, sudah bentuk pejabat gubernur sudah dilantik, sudah lantik. Wah, ini semua bertanya. Sudah begini-begini ya. Terus kamu orang yang berjuang dari belasan tahun, mana hasilnya? Kamu tipu-tipu masyarakat saja. Stop sudah. Jadi banyak. Sudah ada selentingan itu. Jadi tapi kita berjuang karena yang kita pikirkan ini untuk masa depan. Dan terlebih khusus lagi
kalau kita petakan tanah Papua dari sisi adat, wilayah adat Doberai ini satu wilayah adat. Sorong di Manokwari itu satu wilayah adat. Tapi mendapat jatah 2 provinsi. Nah, ini nanti tinggal teman-teman di Bomberai, Fakfak, Kaimana dan sekitarnya, kemudian di kawasan Saireri, Biak, Serui dan sekitarnya. Nah, itu mereka harus perjuangkan juga. Apakah mereka melalui jalur seperti yang kami dilalui belasan tahun itu, ataukah mereka lebih cepat seperti 3 di sana, itu kembali kepada mereka sendiri. Oke, Kakak Kelly. Setelah terbentuk Papua Barat Daya ini, berarti tugas tim pemekaran percepatan itu sudah selesai dong? Artinya apa, sudah dibubarkan atau gimana? Ya, itu yang sedang dipikirkan oleh teman-teman, karena target kita, perjuangan kita adalah tujuan bagaimana terbentuk provinsi. Nah, setelah provinsi terbentuk kan semua orang punya kepentingan, bukan lagi hanya itu kepentingan tim. Nah, tadinya dibilang ini provinsi hanya untuk satu kelompok tertentu, hanya untuk satu marga tertentu, dibilang hanya untuk marga Kambu misalnya. Ini hanya orang Maibrat saja yang berjuang. Ini hanya untuk suku tertentu. Padahal kita melihat dalam skop yang besar. Cuma ya gesekan-gesekan itu ada, tapi kami tidak pernah melihat di arah itu. Nah, jadi setelah provinsi ini ada, sekarang semua pikul lamaran. Sekarang semua mulai berlomba-lomba buat mereka punya SK pegawai ini untuk mau kerja di provinsi. Semakin hari semakin bertambah. Hari ini pun menumpuk. Gitu. Mereka berdatangan mau minta kerja di provinsi, bukan hanya dari wilayah Sorong Raya, dari Papua, dari luar juga. Artinya bahwa tadinya semua berdiam diri, betul atau tidak? Masih meragukan. Tapi begitu ada, mereka melihat prospeknya cukup terbuka, peluangnya ada, ya sama-sama mari kita bergandengan tangan. Jadi yang berjuang ini ada yang mendeklarasikan, ada yang kawal, ada yang support, ada yang berdoa. Semuanya berjuang. Kita bagaimana melihat kehadiran provinsi ini bisa menjadi ikon, menjadi contoh di tanah Papua. Oke, Kak Kelly, tadi disinggung bahwa saat ini sudah mulai banyak yang mengajukan ingin pindah ke Provinsi Papua Barat Daya. Nah, PJ Gubernur ini kan juga dihadapkan dengan semacam satu amanat bahwa harus menjunjung tinggi amanat Undang-Undang Otsus ya. Bagaimana penekanan Kakak Kelly tentang amanat Undang-Undang Otsus sendiri di balik pembentukan Papua Barat Daya ini? Iya, kalau kita refleksi sedikit ke belakang tentang pejabat gubernur ini, saya masih kuliah, saya itu sebagai ketua gerakan penuntut pelanggaran HAM di Renjaya waktu itu, di Jogja. Dan Bapak pejabat kakak kami, abang kami, itu sebagai ketua tim asistensi rancangan undang-undang otonomi khusus tahun 2001. Nah, beliau sebagai ketua asistensi untuk melakukan sosialisasi se-Jawa Bali. Dan kami yang kelompok-kelompok yang ya kasarnya antara P3 bakar-bakar ban di jalan atau aksi-aksi jalanan ini, kita terus di asistensi untuk tentang otonomi khusus itu menjadi sebuah harapan baru bagi rakyat di tanah Papua sebagai sebuah solusi. Itu sehingga kalau hari ini Bapak pejabat gubernur Dr. Andus Muhammad Musad MSc menjadi pejabat itu, saya pikir tidak salah, dan beliau sendiri tidak akan mengingkari komitmen beliau, karena beliau dulunya sebagai bagian dari ikut menggagas atau mengawal kebijakan itu di tahun 2001 sampai menjadi undang-undang. Nah, jadi kalau hari ini saya pikir konsep-konsep itu ada, materinya saya masih taruh sampai sekarang juga di rumah. Jadi itu saya tidak meragukan. Hanya sekarang kita butuh mungkin dukungan dari masyarakat. Dan jangan ada kecurigaan di antara kita. Memang tempat yang ada, misalnya informasi sementara itu 22 OPD. Yang akan dibentuk akan dibentuk 22 OPD. Tapi peminatnya juga banyak. Berarti harus melalui proses seleksi. Jadi proses seleksi ini mungkin diperketat. Misalnya rekam jejak dari PNS di kabupaten kota itu tidak boleh pegawai yang bermasalah atau membuat konflik di kabupaten kota kemudian
masalah dan konflik ini dibawa ke provinsi. Nah, sehingga di provinsi ini menjadi kekuatan baru untuk balas dendam, balas jasa, balas budi, bawa polemik ini untuk itu tidak boleh. Yang kedua, kita tidak bisa bangun provinsi ini dengan membangun Menara Babel. Maksudnya Menara Babel? Menara Babel maksudnya hanya bangun komunitas tertentu, bangun egosentris tertentu, karena itu tidak diharapkan oleh kami. Provinsi ini harus menjadi contoh. Kemudian rekam jejak selain itu punya kompetensi, harus punya skill, punya karakter, punya integritas, punya disiplin, kepercayaan, takut Tuhan, dan ini harus ada orang-orangnya yang harus diseleksi ke arah itu. Sehingga bukan hanya ke provinsi untuk bermegah-megahan, saya orang provinsi, karena dari provinsi ini harus dia langsung bisa lari, mungkin dengan gigi 3, karena kesiapan SDM-nya siap. Ya. Kalau harus lari gigi 3 ya? Ya, kalau di sana mungkin lari tapi dengan gigi 1, atau dia baru belajar berjalan. Kalau kita sini mungkin sudah berlari misalnya. Berarti kalau harus berlari dengan gigi 3, berarti orang-orang yang nanti akan ditempatkan itu benar-benar orang-orang yang sudah kompeten, yang sudah betul-betul punya background yang mumpuni ya di bidangnya. Ya, di bidangnya, dan menempatkan orang itu tepat sesuai dengan bidangnya. Skill keilmuannya. Kemudian punya diklat, misalnya diklat PIM 2. Kami misalnya lingkungan wajib khusus AMDAL, analisis AMDAL A, B, C. Itu suatu keharusnya, cara pandang, cara melihat. Karena pimpinan ini fungsinya menerjemahkan keluh kesah masyarakat. Kalau kita tidak mampu menerjemahkan keluh masyarakat, kan akan jadi masalah di program dan kegiatan nanti. Kita hanya buat program sesuka hati kami, tapi apa yang kami buat belum tentu sama dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ini kita butuh pemimpin, butuh PNS-PNS yang mampu. PNS ini ibarat birokrat, ini dokter. Kalau dokter sesungguhnya untuk penyakit. Tapi kita kan dokter untuk dokter publik, kebijakan publik, sehingga mampu menerjemahkan ini dengan baik. Salah sedikit pasti masalah. Itu kesana kita harapkan, sehingga provinsi ini kami yang ikut berjuang, kenapa provinsi ini harus hadir, itu kami juga bisa menerima. Karena di dalam Undang-Undang 29 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, bagian menimbang itu ada 4 hal pokok yang harus dikawal. Pertama, meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan publik. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat adalah mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Bagaimana meningkatkan pelayanan publik, bagaimana mempercepat pemerataan pembangunan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Ini yang bagaimana ini kan harus diterjemahkan oleh para birokrat yang akan ditempatkan nanti. Jadi jangan birokrat ini berpikir dengan gaya lama. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ada juga yang gaya berpikir seperti itu. Itu yang harus harus kita rombak. Nah, karena kita kerja cepat. Jadi kalau bisa dipercepat, jangan dipersulit. Terlebih Papua Barat Daya ini letaknya sangat strategis. Dia menjadi pintu gerbangnya tanah Papua ke Indonesia lain. Tetapi juga dia akan menjadi pintu gerbangnya Indonesia ke kawasan Pasifik. Misalnya negara Palau di sebelah. Kita bisa menjual apa yang ada di sini. Kita tidak perlu jualnya ke Jakarta, karena di Jakarta banyak pesaing. Kita jualnya ke Pasifik. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa setelah terbentuknya Papua Barat Daya ini, yang tadinya mungkin dia sudah mentok di satu jabatan, ada harapan saya bisa naik ke eselon 2 atau
seperti itu. Jadi memang tadi harus benar-benar yang kompeten ya, yang punya profesional gitu ya. Sehingga pegawai juga harus berlomba-lomba bersaing untuk melengkapi sumber daya manusia dianya pegawai itu sendiri. Berarti nanti harus ada tim seleksi khusus di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menyeleksi para ASN yang akan pindah itu gitu ya Kakak Kelly? Ya pasti. Kalau harapan kami harus ada. Harus ada ya. Kalau bisa semacam checklist. Atau masuk perusahaan. Persyaratan ini harus dilengkapi. Kalau hanya mau pindah-pindah saja kan tidak ada persyaratan, nanti jadi masalah. Atau siapa tahu Kakak Kelly juga mau pindah. Saya pindah juga ya. Tapi pindah dengan tentunya job yang lebih. Kalau saya pindah karena ada motivasi untuk bagaimana kita berjuang Papua Barat Daya ini, kita ingin menata kembali penataan. Jadi hal-hal yang bisa kami mau sumbang pemikiran kami selagi diberikan kekuatan. Sehingga itu menjadi warisan yang akan ditinggalkan, apalagi ini fondasi awal. Sehingga fondasi ini harus benar-benar orang-orang yang punya kemampuan, sehingga meletakkan dasar fondasi ini dengan baik sehingga provinsi ini bisa berjalan itu ke depan dengan baik. Yang menarik adalah kami kemarin sempat jumpa pers dengan Pak PJ Gubernur bahwa beliau katakan untuk jabatan Sekda Provinsi Papua Barat Daya itu diprioritaskan orang asli Papua. Tanggapan Kakak Kelly seperti apa? Ya, kalau saya setuju dalam arti bagaimana mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua, bukan hanya jabatan Sekda, tapi jabatan partai-partai politik yang masuk di kursi DPR juga harus menjadi perhatian itu. Dan kami juga meminta anak bangsa yang ada di negeri ini minimal harus berikan ruang politik ini. Mari mendukung. Kesana kami berpikir seperti itu. Sehingga rasa nasionalisme, semangat persatuan keindonesiaan NKRI ini jangan sampai ada yang bermimpi lain lagi. Ini yang kita berusaha melihat secara kebersamaan itu. Kemarin saya katakan gini, sempat menanyakan, Pak, ada nggak prioritas misalnya khusus untuk di wilayah Papua Barat Daya untuk PLT Sekda, jangan mendrop dari luar. Terus kata Pak PJ, ini terbuka untuk umum. Terbuka artinya dari siapa saja bisa gitu, tapi nanti akan ada seleksi apakah OAP itu dia mungkin berkarir di luar Pulau Papua, tapi di asli membran misalnya. Bisa juga berkembang, tapi seperti apa Kakak Kelly pandangannya seperti itu? Ya, tentunya harus ada seleksi yang sesuai dengan mekanisme, tapi minimal harus prioritaskan orang asli Papua. Saya pikir anak Papua juga sudah cukup banyak. Artinya yang selama ini berkarir di wilayah Papua Barat. Kalau di Papua Barat ya bisa ambil di sekitaran Papua Barat, saya pikir bisa. Di luar Papua Barat juga, yang penting anak-anak dari wilayah adat di sini itu satu. Yang penting asli dari. Yang penting asli orang asli Papua. Bukan berarti kita mengabaikan teman-teman yang lain, tetapi ruang ini diberikan untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat itu, sehingga secara nasionalis jiwa semangat nasionalisnya itu terpatri ada di dalamnya. Kalau tidak nanti begini, nanti timbul kamu bikin provinsi ini untuk apa? Kamu bikin provinsi ini untuk siapa? Betul. Stop saja. Kamu berjuang capek-capek, terus bikin untuk siapa? Nanti bahasa itu pasti akan muncul. Jadi kami juga berharap kepada pemerintahan ini untuk tidak melupakan mereka yang berjuang juga. Yang kemarin. Yang kemarin. Mereka ini bagian-bagian dari yang menabur. Jangan sampai mereka ini menabur, tapi mereka tidak menuai. Menikmati orang lain gitu. Dinikmati oleh orang lain. Minimal mereka ini juga harus mendapat porsi tersendiri, ada porsinya. Berarti termasuk Kakak Kelly juga ya? Ya, untuk itu kita minta mungkin teman-teman yang berjuang ini mungkin ada semacam dibentuk yayasan atau lembaga untuk sehingga bisa mengakomodir. Karena sekarang semua punya kepentingan. Semuanya sudah. Pengen cari selamat semua. Semua punya kepentingan di sana. Terus kepentingan dari mereka yang berjuang ini jangan sampai kita abaikan. Jangan lupakan ya. Jangan lupakan mereka dengan kapal laut, dengan pesawat, tinggal hanya di kos-kosan di Jakarta, makan satu hari satu kali. Tidak punya, yang penting mereka punya semangat bagaimana wilayah ini menjadi provinsi. Artinya memang merupakan satu PR tersendiri juga bagi PJ Gubernur Papua Barat untuk melihat semua hal-hal ini ya, bagaimana mengakomodir OAP, tapi OAP yang seperti apa yang harus
dirangkul gitu. Karena di dalam tim ini juga bukan hanya WAP saja, ada tim Nusantara juga. Ada tim Nusantara. Ada kelompok teman-teman Nusantara yang kita bersatu di sana untuk memperjuangkan mereka ini jangan dilupakan. Ada kelompok Nusantara, ada kelompok orang Papua. Kami juga sudah menyampaikan kepada Pak PJ pada di Sorpus Pesta Rakyat, jangan lupakan mereka. Karena mereka juga memang kalau hari ini semua bilang mereka berjuang. Tapi ketika itu yang berjuang itu bisa dihitung. Itu kayaknya ASN sudah cukup ya, artinya bahwa memang semua harus dipikirkan secara matang oleh PJ Gubernur, Pak PJ Gubernur, bahwa jangan sampai menimbulkan riak-riak nantinya, jangan sampai ada demo-demo. Jangan sampai ada demo-demo. Jadi demo-demo kita tetap bersatu semua, mendukung bayi yang baru lahir ini sehingga kita berikan makanan yang sehat. Semua mendukung dari organisasi kemasyarakatan, dari lembaga adat, dari keagamaan, dari intelektual, dari LSM mana kita mendukung. Tinggal bagaimana kita satukan kekuatan ini untuk membangun provinsi ini. Saya senang juga dengan moto dari Bapak Pejabat Gubernur. Kita orang kuat karena kita orang satu. Kita orang kuat karena kita orang satu. Gitu ya. Jadi kita orang kuat karena kita orang bersatu. Kak Kelly, terkait dengan tadi disinggung tentang akan adanya 22 OPD ya di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, kalau kita melihat dari sisi kantornya ya, karena ini masih nyatu dengan di kantor wali kota ya, apa nggak sumpek gitu nanti ya? Apa memang sebenarnya harus secepatnya memikirkan bangunan atau perkantoran dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini? Iya, kebetulan saya juga ikut dalam pembicaraan ke arah itu. Kantornya sudah bukan hanya di kantor wali kota itu hanya pejabat gubernur dan pejabat sekda, kemudian tambah biro. Nah, sementara yang lain-lainnya tersebar. Ada misalnya di Diklat Jalan Pendidikan. Nah, itu ada beberapa OPD di situ. Di Jalan Baru sini juga ada. Kemudian jadi tersebar ya. Dan malah lebih. Sudah di Kilo 14 ada satu kantor di sana berhadapan dengan Taman Wisata. Artinya masih dititip-titip. Iya. Nah, kalau seperti tersebar itu kan mungkin juga pada efeknya nanti agak menyulitkan masyarakat. Misalnya dia bikin pelayanan yang cepat tapi ada masih mencari-cari kantornya. Mungkin akan lebih baik lagi secepatnya dipikirkan tentang pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Mungkin di mana di lokasi tertentu. Apakah sudah ada ancang-ancang kira-kira akan di mana lokasinya? Kalau untuk lokasi, kalau dari sisi pemekaran itu pemekaran dilakukan berdasarkan kebutuhan. Tetapi kalau dari sisi letak ibu kota akan dibuat kajian berdasarkan kelayakan, terutama layak lingkungannya, lokasinya bebas banjir atau tidak, gempa atau tidak, jalur gempa atau penataan ruang terbuka hijau. Ini kelayakan lingkungan itu nomor satu. Kalau bisa kita meniru letak ibu kota yang di Kalimantan. Bangun kotanya di hutan, ibu kotanya di hutan. Hutannya tetap lestari. Tapi menjadi ibu kota negara. Nah, ini mungkin nanti siapa jadi kepala daerah nanti. Definitif. Pasti ada konsultan yang mendesain itu. Mungkin misalnya dari 6 daerah bawahan, motif-motif dari daerah bawahan ini sebagai logo di sana ada ciri khasnya. Jadi kita punya ciri khas Papua Barat Daya itu harus berbeda. Kalau Manokwari di Arfai orientasinya naik ke laut, di sini mungkin di hutan. Pasti cari tempat juga yang strategis yang bisa menjangkau dari daerah Tambrau, Maibrat, Sorong Selatan. Jadi itu akan dikaji kembali setelah nanti definitif Pak Gubernur Papua Barat Daya ya. Siapa gerangan ya? Kalau itu semua punya hak untuk maju. Silakan, yang penting dia punya visi, punya mimpi, punya program, punya kegiatan, bisa meyakinkan masyarakat membawa provinsi ini sesuai dengan harapan. Ya silakan. Punya partai, tapi juga punya uang. Yang terakhir ini yang menarik harus punya uang beneran ya. Karena tidak ada yang gratis. Di Jakarta juga tidak ada makan siang yang gratis. Dari Papua Barat Daya kan tidak gratis. Tetap tidak ada yang gratis. Kita adalah manja, kita tiket pesawat bolak-balik, buang air kecil di
Jakarta di Toilet atrium juga pun harus bayar. Rp1.000 Nah, itu kan sudah menggambarkan bahwa dalam perjuangan itu tidak ada yang gratis, tapi butuh orang-orang yang mau berkorban. Ke sana. Yang sangat penting juga adalah bahwa setelah Papa Baradaya terbentuk, kira-kira apa sih yang kira-kira benar-benar bisa dirasakan masyarakat, Kakak Kelly? Artinya kan ini kan bicara tadi tentang birokrat, ya. Tapi masyarakat sendiri apa sih yang bisa dirasakan nanti setelah terbentuk Provinsi Papua Baradaya, setelah ada gubernurnya, kira-kira? Iya, kalau untuk masyarakat sendiri dengan kehadiran provinsi ini artinya bahwa jangkauan pelayanan itu semakin diperpendek. Yang tadinya dari Maibrat ke Manokwari, sekarang Maibrat cukup ke Sorong. Raja Ampat langsung Manokwari, cukup di Sorong. Sorong Selatan, Tambrau, demikian. Nah, itu pertama. Yang kedua, akses informasi ini akan cepat. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Sekarang masyarakat pun sudah harus menyiapkan diri. Mereka tidak lagi hanya menunggu, meminta-minta. Tapi sudah harus melihat peluang-peluang yang ada untuk berbenah diri, menyiapkan diri, karena pasti dengan adanya kebijakan penambahan provinsi maka anggaran pun akan ikut ke situ. Ya, betul. Di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi jangan sampai kita yang masyarakat orang asli Papua sendiri itu malas, sementara yang saudara-saudara kita mereka melihat peluang ini. Mereka lebih share, peluang di sana sini, sementara kita pasif. Ini juga nanti kemudian mereka yang berkembang, terus kita kemudian suatu hari nanti mereka bilang, wah kenapa mereka ini, mereka ini datang. Kan mereka bukan datang hanya duduk pasif. Mereka juga melihat peluang. Nah, yang jadi PR bagaimana mengaktifkan masyarakat asli Papua yang ada di Sorong, khususnya. Karena kemarin juga Pak PJ Gubernur katakan bahwa beliau tidak ingin melihat masyarakat asli Papua untuk jualan di bawah lagi, harus di atas meja gitu, sejajar dengan yang lain. Nah, ini tentunya merupakan satu PR dari para birokrat, bagaimana bisa membangkitkan Ya, ini yang tadi saya sampaikan, para birokrat itu yang cerdas, yang punya kemampuan, dan setiap hari harus datang dengan mereka. Iya, betul. Datang duduk dengar. Melihat ya. Tidak hanya di meja, tidak duduk di meja, tapi datang duduk dengar di sana. Apa maunya mereka? Apa cerita-cerita mama-mama, orang-orang ini, orang-orang asli Papua ini? Cerita-cerita itu yang kita munculkan sebagai program. Bukan kita menyusun program menurut versi kami di meja. Nah, ini yang kadang terjadi mix itu. Harus sering turlat ya. Harus, bukan sering, harus setiap hari. Jokowi, Bapak Presiden kita saja terus menerus keliling Indonesia untuk apa? Karena ingin mendengar, walaupun hanya 1-2 kata, kalimat, tapi dia bisa menangkap bahwa kebutuhan di sini seperti ini. Jadi kita berharap itu peluang ini sudah ada, berkat Tuhan ini sudah ada. Sekarang tinggal kita membina. Pertama, kami berharap mungkin ada sensus penduduk orang asli Papua. Kenapa sensus? Sensus ini untuk kita bisa, karena ada dana otonomi khusus Papua setiap tahun, sehingga uang otsus ini, orang Papua ini kita bisa berdayakan. Misalnya komunitas-komunitas yang ini kita kirim misalnya ke Surabaya atau ke Jogja, ke mana, bisa melihat peluang-peluang yang supaya mereka kembali itu bisa karena kadang kita ini harus melihat dulu baru percaya. Oh, sebenarnya peluang itu seperti ini. Tapi di sini pasif semua. Ini juga jangan kita semua orientasi juga di birokrasi. Terus nanti siapa yang kerja ekonomi? Jadi pelaku ekonomi jangan semua orientasi pikul jasa semua ke birokrasi. Birokrasi ke depan ini akan semakin mengerucut, mengecil. Jadi peluang itu ada di luar. Birokrasi ini hanya konsep masalah-masalah publik, sosial. Dengan terbentuknya Papua Baradaya praktis ada informasi bahwa ini pastinya akan mempengaruhi juga laju pertumbuhan di provinsi tetangga sebelah kita gitu seperti itu pastinya bahwa mereka akan menurun. Memang ini sangat potensi sangat ada seperti di daerah Maibrat ada tambang emas dan sebagainya katanya seperti itu, harus digali lagi. Mungkin dengan kehadiran provinsi ini juga kita sudah menyiapkan daerah-daerah, misal Maibrat dulu terkenal dengan kacang dan bawang. Ini hidupkan kembali.
sebagai lumbung. Lumbung kacang tanah. Lumbung kacang tanah dengan bawang. Di Tambrau sebagai lumbung apa? Di Raja Ampat, di Tambrau, Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, lumbungnya apa? Kemudian pemuda-pemuda potensinya yang sepak bolanya di daerah mana itu dihidupkan, volinya di mana, menyelamnya di mana. Nah, ini sudah harus dipikirkan, dan itulah bagian-bagian yang harus dipikirkan oleh siapa yang duduk di birokrat. Di situ nanti di birokratnya, ya harus yang cerdas ya. Yang cerdas, birokrat itu jangan membuat menjadi birokrasi dibuat menjadi birokrat dibuat birokrasi yang terlalu mempersulit. Tapi harus lebih banyak. Ini kan zamannya sudah berubah. WA ada komunitas. Jadi kan informasi dan teman media dari mana kan bisa sharing, diskusi dan lain-lain. Nah, ke depan kerja cepat itu ke sana. Nah, ke depan itu konsep seperti ini. Kebetulan saya kemarin itu tahun 2020 kan ikut PIM 2 di Sumedang, Jawa Barat. Jadi pemerintahan ke depan itu kan sudah marketing sektor publik. Bagaimana kita menjual ide, bagaimana menjual peraturan, gagasan, ide. Salah satu seperti ini. Melalui podcast ya. Melalui podcast. Itu ke depan seperti itu. Jadi dengan cara begini kan kita bisa mengundang para pakar, rektor Unamin atau pelaku usaha. Mungkin pemerintah bisa melihat diskusi ini, bisa langsung mengambil kebijakan. Iya, betul. Ini ke depan memang dia diarahkan ke sana. Jadi pemerintah kan sudah harus kemampuan untuk menjual. Jadi konsep marketing sektor publiknya itu harus kuat. Kalau tidak kita kalah dengan daerah lain juga. Termasuk kita punya potensi Raja Ampat ya, wisata Raja Ampat itu kan nanti dalam lingkup harus lebih besar lagi ya. Iya, Raja Ampat ini sudah harus kita jaga bersama. Dia punya nama besar. Dan kita Kota Sorong itu sudah bisa mencuri nama besar Raja Ampat itu dengan menyiapkan diri, membenah Kota Sorong. Saya punya pengalaman dulu di Jogja. Yang terkenal itu kan Magelang dengan Candi Borobudurnya. Tapi Jogja membenahi diri dengan pariwisata, dengan budaya, seninya, sehingga turis semua akhirnya sekarang datang makan, minum, tidur semua di Jogja menikmati seni budaya. Cuma sewaktu-waktu ke Magelang hanya untuk foto dengan Candi Borobudur. Jadi potensi kita misalnya para seniman, seni budaya Papua ini unik. Cuma yang unik ini tidak dilirik juga oleh pemerintah, kurang mendapat perhatian. Kebijakan dan otonomi khusus para seniman, seni budaya ini tidak mendapat bagian itu. Dengan hadirnya Papua Baradaya, mungkin satu harapan juga dari masyarakat ini loh, yang kemarin kita punya reklamasi Pantai Tembok itu yang sampai saat ini belum kelar-kelar itu kan, itu merupakan satu mimpi kita untuk akan jadi indah di situ. Mungkin salah satu dorongan dari Pak Gubernur nanti Papua Baradaya untuk mewujudkan impian itu. Iya, itu sudah siap mau dibangun oleh pihak investor. Jadi sudah siap dan ini akan menjadi ikon. Jadi menjadi bagaimana menyiapkan Papua Barat Daya ini sebagai pintu NKRI ke kawasan Pasifik. Jadi Batamnya Indonesia Barat itu ada di Batam, di Papua. Batamnya Indonesia Timur kita ciptakan di sini. Gitu. Jadi kalau Papua itu ibarat burung cendawasih. Kita itu kepala dan mata. Kepala dan mata ya. Kalau ibarat lokomotif kereta api, kita lokomotifnya. Hebat begitu ya. Kita harus menggerakkan. Betul. Kalau menurut Kakak Kelly sendiri untuk ciri khas Papua Baradaya ada nggak dalam bayangan Kakak Kelly? Apa kira-kira bisa jadi ciri khas dari provinsi Papua Baradaya nanti yang bisa jadi ikon? Apakah itu mungkin dari sisi bangunan strukturnya atau dari sisi apanya bisa? Kalau saya mungkin ini harus di sayembara. Disembahirakan terbuka untuk sayembara terbuka. Karena untuk menangkap apa yang menjadi ciri khas, yang menjadi slogan di sana. Misalnya kami dulu di Jogja. Di Jogja dulu zaman kami itu Jogja berhati nyaman dan aman. Tapi 30 tahun kemudian kondisi hati nyaman dan aman ini sudah dilihat tidak sesuai lagi. Sehingga mereka sayembara lagi. Sekarang Jogja itu bukan berhati nyaman dan aman, tapi Jogja istimewa. Jogja istimewa udah berganti. Jadi nanti provinsi Papua Baradaya juga harus begitu. Kita harus mencari ikon-ikon khusus. Ikon itu, dan itu harus ada sayembara sehingga mengundang semua
Karena itu kita harus mendapat ilham. Oke, seperti almarhum Pak Bram kan sudah menciptakan suatu Ya, ikon yang lagu ya, ini ya, ya. Tanah Papua itu Ya, ya. saya juga ada mau siapkan lagu. Oh, lagu untuk Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Oke, mantap Saya sekali. bukan penyanyi tapi penulis. Iya, benar. Keren Ya, banget gitu. ya. Kalau saya sendiri impikan itu kenapa? Artinya bahwa corak gedung pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya kenapa nggak bercorak Ya, Papua gitu ya? Artinya mungkin seperti ada tifa di atas atau apa? Jadi, sebenarnya ini harus ada keberanian. iya ya. Keberanian dari para pengambil kebijakan Iya. daerah. Nah, kalau di Bali bisa, Bali Iya, kan kenapa? tidak dapat otonomi khusus, Iya, tapi dia mampu bisa menerapkan menciptakan sendiri. apa yang menjadi kekuatan Iya. pesan itu. Kenapa kita yang Iya. mendapat otonomi khusus tidak Iya, bisa? artinya dari jauh kita ini Papua Barat Iya. Daya nih, udah ciri khasnya udah. Ya, jadi kita turun di Taman misalnya turun di Deo, Iya. ini kan sama saja kita turun di Jakarta, Iya. tidak ada ciri khasnya. Betul, itu yang selalu ada dalam benak saya Iya. juga Kakak Keliarti, kenapa birokratnya tidak berpikir ke situ. Ya, Mudah-mudahan harusnya. nanti dengan terbentuknya Ya. Papua Barat Daya sudah ada pikiran ke sana, ada Ya. ciri khas dari Ada ciri khas. bangunannya gitu. Ya. Kita tahu ini Papua nih, Papua Barat Daya Ya, nih ya. jadi setiap hotel, kantor, Iya, gedung harus ada iya, ada motif ciri khas Papua itu motifnya muncul. yang sama Ya, gitu. Saya. Kayak gitu ya. Ya. Oke Kakak Keli. Termasuk seperti kata Daya. Iya. Daya Daya. itu tadinya kita ada rencana deklarasikan Papua Barat Oke. mengacu ke Undang-Undang Otsus, Oke. karena di Manokwari Undang-Undang 45. Begitu Manokwari berubah nama menjadi Papua Barat, kita tambah Daya. Oh. Ada yang komplain, Iya. wah itu bukan pembuatan Provinsi Matangin, baru tambah menjadi Barat Papua Daya. Daya. Nah, jadi kalau Barat Matangin, Barat Daya bukan di wilayah Sorong, itu Barat Semula Daya. ada yang komplit juga ya. Jadi sampai ke situ. Tapi ya kami tetap menyatakan bahwa ini bukan pemekaran Provinsi Matangin. Ini kan Daya di sini. Karena ada artinya, utara, ada selatan, jadi Ya. Daya juga ada. jadi Daya di sini itu lebih fokus kepada power, Powernya. kepada Daya. kekuatan. Oh. Jadi Daya di sana itu power, kekuatan. Iya, Seperti iya. tadi kita sampaikan bahwa Papua ini pintu masuknya kan di sini, di wilayah Papua Barat Daya. Yang baik pintu masuk tanah Papua ke Indonesia lain, atau Indonesia nanti mau ke Pasifik untuk 5, 10, 20 tahun ke depan, pasti semua melalui Sorong. Oke Kakak Kelly, sip, mantap. Ya, Semoga perbincangan kita ini didengar atau disimak oleh para pengambil kebijakan ya. Harapan terakhir kepada Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya PLT Sekda untuk menata birokrat nanti. Mungkin ada pesan-pesan khusus sebagai juru bicara tim PBD tentunya. ya pesan kami kepada Bapak pejabat, karena ini juga pimpinan kami, Iya. kami berharap pelaksanaan otonomi khusus itu bisa dilakukan sehingga tidak ada yang bertanya lagi atau ada yang mengeluh bahwa ini kebijakan Otsus itu tidak berlaku di Papua Barat Daya. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, untuk pegawai kompetensi, punya karakter, integritas, disiplin, rajin, dan harus dibuktikan juga dengan sejumlah sertifikat atau apa yang mereka ikut pelatihan apa. Kemudian yang ketiga, untuk pegawai juga kita harus melihat jangan ada pegawai yang bermasalah di daerah. Kemudian jadikan Papua Barat Daya itu sebagai tempat untuk membalas dendam atau membalas jasa, membalas budi. Jangan sampai balas budi ya. Ya, di situ. Oke, itu masih ada lagi Kakak? Gini aja. Ya itu kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat, kita semua mendukung. Karena kita sudah berjuang cukup lama dengan waktu, tenaga, energi yang cukup luar biasa. Barang sudah ada, kenapa kita harus berkelahi? Kita mari laksanakan, mendukung Bapak pejabat gubernur untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya bagaimana kita wujudkan itu, karena kita tinggalkan warisan bagi anak cucu dan kemudian memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi juga jangan kita tinggalkan, saya sebagai orang lingkungan, kita tetap berharap bahwa provinsi ini harus dibangun dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan air mata bagi anak cucu, tapi kita tinggalkan mata air bagi anak cucu. Mantap itu Kakak Kelly. Oke, sip.
Baik, viewer Radar Sorong Podcast. Demikian perbincangan kami berdua yang ternyata sangat menarik. Banyak hal yang disampaikan oleh Kakak Kelly, terutama satu hal yang saya garis bawahi bahwa barang sudah ada, kenapa kita harus berkelahi ya? Artinya bahwa di sini kita dibutuhkan satu kesatuan untuk bagaimana kita membangun Provinsi Papua Barat Daya demi kesejahteraan masyarakat kita yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Saya kira itu aja. Demikian. Terima kasih Kakak Kelly sudah hadir memenuhi undangan kami. Ya, terima kasih Ibu.